kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkat-Mu meski hatimu berat. Kau kan berkemar dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang berharta, ingat lebih indah harta di surga. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan berikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu di dunia. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Untuk doa buka, kita undang Krista Livia Adi Surya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Saat ini kami akan memulai weekly online worship baktian kita. Berikan kami roh pengertian agar bisa mendengar firman yang akan dibawakan dengan baik. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Shannon Simanjuntak dan teman-teman. Ada suaranya. Enggak ada suaranya. Ada. Jesus Christ.
Terima kasih Shannon dan teman-teman sudah membawakan lagu pujian yang pertama. Untuk lagu pujian yang kedua akan dibawakan oleh Jibril Timbulek. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudulkan Rejoice dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Toraja. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Gembira di dalam Yesus, selamanya gembira. Gembira di dalam Yesus, selamanya gembira. Gembira, gembira, selamanya gembira. Gembira, gembira, selamanya gembira. Masa nang lampuang Yesu, lendu tongan masa nang. Masa nang lampuang Yesu, lendu tongan masa nang. Masa nang, lendu tongan masa nang. Masa nang, lendu tongan masa nang. Terima kasih. Makasih Jibril Timbulek untuk lagu pujiannya. Mari kita menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Renungan siang ini akan dibawakan oleh Miss Ratna Kombado dengan judul Matematika Rohani. Silakan Miss. Oke, selamat pagi semua anak-anak dan juga mungkin para orang tua. Pagi. Iya, puji Tuhan. Siang. Iya, selamat pagi buat semua yang berada di daerah tengah. Dan saya yang di daerah sini sudah siang, di Sorong sudah siang, sudah jam 12:15. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan adalah suatu sukacita karena saya boleh diizinkan untuk berbicara, membawakan
renungan weekly online worship di Kerubium Academy Homeschooling. Puji Tuhan. Saya rindu sekali menyapa dulu buat adik William. Iya, halo adik William, selamat pagi. Boleh kasih mute? Saya rindu mau menyapa satu-satu orang. Jadi kalau misalnya ada yang saya sapa, boleh sapa balik ya. Oke. Saya mau sapa dulu, saya lihat di sini. Wah, ini semua sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Saya mau sapa Annabella. Halo Annabella. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Ya, apa kabar Annabella? Baik. Wah, puji Tuhan. Saya mau sapa lagi dulu satu orang laki-laki. Siapa ya? Oke, ada Friendly di sini. Friendly dan Lovely, Siregar. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, puji Tuhan. Dan juga teman-teman semua. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat MC kita yang luar biasa sudah memandu acara. Tuhan memberkati. Dan juga yang sudah membawakan lagu pujian. Lagu pujian tadi yang pertama oleh Shannon. Puji Tuhan, dikatakan bahwa always give thanks. Mengucap syukur. Dan yang berikut adik Jibril, rejoice in the Lord always. Bahkan dia nyanyikan 3 bahasa, sungguh luar biasa. Mungkin kalau boleh ditambah 4 bahasa, mau tidak Jibril? Bahasa Papua, Miss Ratna kasih bahasanya. Wah, sangat luar biasa. Dan juga ada lagu tema kita, ternyata lagu tema dari sekolah ini yaitu Ceritakanlah Kisah Yesus. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, ketika apapun yang terjadi sama kita hingga saat ini, jangan lupa untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Nah, mungkin mengawali kita punya firman Tuhan, harusnya Miss Ratna punya jadwal 2 minggu yang lalu. Sudah dibagikan sama Miss Ridley. Cuman pas hari itu 15 menit Miss sudah prepare, Miss punya mama, punya oksigen rendah dan harus segera dibawa ke rumah sakit dan hari itu juga langsung masuk rumah sakit untuk pasang oksigen. Akhirnya Miss Ratna bilang, Ridley, Miss Ratna sudah siap, cuman ini situasinya seperti ini. Dan terima kasih juga untuk doa-doanya anak-anak murid, dan juga teman-teman pelayanan, bahkan orang tua yang sudah mendoakan orang tua kami, Mama, dan puji Tuhan Mama sudah dalam keadaan yang baik-baik. Nah, pada siang hari ini saya rindu untuk membawakan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita pada saat ini judulnya adalah Matematika Rohani. Judulnya adalah Matematika Rohani. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ajak kita sama-sama berdoa sekali lagi memohon Roh Kudus agar firman Tuhan ini kita boleh mengerti. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami baik adanya. Bapa di sorga, saat ini kebutuhan kami ialah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan yang akan hamba bawakan pada saat ini boleh menjadi berkat. Dan berkati seluruh anak murid, siswa-siswi yang saat ini mendengarkan, Roh Kudus-Mu menjadi bagian mereka. Biarlah ada berkat firman Tuhan pada hari ini, boleh menjadi bagian kita semua. Berbicaralah Tuhan, sebab kami rindu dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Matematika rohani. Kalau seandainya diberikan skala, anak-anak, diberikan skala dari 1 atau diberikan skala 1 sampai 10, kira-kira kamu pilih nomor berapa suka pelajaran matematika? Kalau diberikan angka 1 sampai 10, kamu mau kasih angka berapa suka matematika? 10. 10, wah luar biasa. Yang lainnya? 100. Berapa? 100, oh oke, luar biasa. 100.000. Oh 100.000 lebih banyak lagi, puji Tuhan. 1 juta. 1 M. 1 M. Wah, 1 triliun. 1 triliun. 350. 1 Iya. kuadriliun. 1 kuadriliun. Oke. Terima kasih banyak. Infinity. Berarti kalau mau dibilang, kalau misalnya tadi saya cuma menanyakan skala 1 sampai 10, berarti semua ada di 10. Artinya sudah paling banyak itu.
berarti semua suka mempelajari matematika. Tapi apakah yakin betul nih suka pelajaran matematika? Soalnya di sekolahnya Miss Ratna saat ini Miss Ratna, puji Tuhan, Tuhan izinkan Miss Ratna sudah mengajar di SMP Advent dari tahun 2014, SMP Advent di Kota Sorong dari tahun 2014 hingga saat ini. Dan kebanyakan saya dapati bahwa banyak murid yang tidak terlalu suka matematika. Tapi tanpa kita sadari anak-anak bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dengan matematika. Dan saat ini saya mau membawa pemikiran kita untuk lihat dari sisi rohani. Ternyata semua pelajaran yang kita pelajari termasuk matematika ada pelajaran rohaninya. Kira-kira apa itu? Nah, pertanyaan yang pertama. Tadi katanya semua suka matematika. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab ini? 5 tambah 2 dibagi 5.000. Hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu jawabannya? 5 ditambah 2 bagi 5.000. Mungkin kita karena ini belajar matematika rohani, kita belajar matematika sedikit ya. Oke, ada yang bisa jawab? Kira-kira jawabannya berapa? Tidak ada benar dan tidak ada salah di sini. Kita belajar sama-sama. Iya, jawabannya berapa? 12 bagi, Miss. Oh, oke. Ada yang ternyata sudah betul menjawab. Kira-kira pelajaran apa ini? Nah, 5 roti ditambah dengan 2 ikan dibagi sama 5.000 Yang bilang orang. tadi mamaku, Miss. Oh, yang bilang tadi mama. Oke, puji Tuhan. 100 buat mama ya. Iya, jadi 5 roti, kemudian ditambah dengan 2 ekor ikan, dibagi sama 5.000 hasilnya atau sisanya, bukan hasilnya, sisanya 12 bakul. Biasanya kalau 5 tambah 2 berapa? 7 ya. 7 dibagi 5.000 itu sebenarnya orang kalau makan itu bukan dapat 1 lagi, tapi itu sudah tinggal penggal-penggal. Kalau pakai logat Papua tuh bilang dapat sedikit apa, sedikit sekali. Orang Papua bilang gitu, sedikit sekali. Nah, anak-anak, ini ada satu keajaiban matematika rohani. Bagi Tuhan, 5 roti dan 2 ekor ikan dibagi sama 5.000 orang, hasilnya sisanya masih ada 12 bakul. Kalau matematika yang kita pelajari, itu bukan angka genap lagi yang ada, itu malah desimal-desimal. Ya, oke. Pelajaran ini anak-anak bisa lihat di dalam Matius 14, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21 di sana. Saya tidak akan bacakan karena kita semua tahu pelajaran ini. Yang berikut. Nah, ada 1 genggam tepung, sedikit, kemudian ditambah dengan sedikit minyak, terus diolah, terus dikurangkan lagi. Jadi 1 genggam tepung, ibaratnya 1 genggam tepung, kurang lagi 1 genggam tepung, hasilnya ya 0. Kemudian ada minyak, ditambah minyak, dikurangkan dengan minyak lagi, 0. Nah, ini ada satu pelajaran yang lainnya di sini. Kalau kita baca di dalam Raja-Raja 17 ayat 12, iya, Raja-Raja 17 ayat 12, saya minta tolong dari teman yang ada yang bisa bacakan. Tadi siapa yang sudah dibilang untuk dibacakan? Minta tolong bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Oke. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Iya, terima kasih banyak. Ini satu cerita tentang Elia, bagaimana Elia disuruh bertemu dengan janda di Sarfat. Waktu Elia pergi bertemu dengan janda di Sarfat, singkat cerita saja, Elia minta untuk setelah minum, setelah itu dia bilang, buatkan saya roti. Janda di Sarfat ini dia lagi, iya,
janda di Sarfat ini dia lagi kumpul potongan kayu untuk mau bakar roti yang tadi dibilang tepungnya tinggal 1 genggam dengan minyak sedikit dibuli-buli. Pertanyaannya, kalau tinggal sedikit 1 genggam tepung dengan minyak buli-buli kita bikin roti, cukup tidak untuk 1 orang makan? Udah cukup. Tidak cukup, Tidak tapi cukup. ini Cukup. janda di Sarfat dia punya anak. Jadi dia mau bagi ini segenggam tepung tadi dengan minyak mau bikin roti bakar, terus mereka mau makan setelah itu mati. Tapi Elia bilang apa? Kamu buat dulu untuk saya. Wow. Apa yang terjadi sesudah itu? Di ayatnya yang ke-17, boleh bantu bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-16, minta maaf. 1 Raja 17 ayatnya yang ke-16. Boleh bantu baca ayatnya yang ke-16? Ada, Casey? Ada. Oke. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oke. Wah, bayangkan. Padahal tadi tepung tinggal 1 genggam ini dengan minyak sedikit. Apa yang terjadi setelah mereka kasih sama Elia itu roti pertama? Yang terjadi adalah minyak bahkan tepung itu tidak apa? Never run out. Apa artinya itu? Tidak habis. Bayangkan. Padahal sudah dipakai atau artinya sudah berkurang. Tapi itu tidak pernah habis. Luar biasa. Ini salah satu contoh dari matematika. Padahal kalau dibilang tepung kurang tepung, ya dipakai terus pasti habis. Tapi di sini tidak. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang berikutnya. 10 kurang 1. Kira-kira 10 kurang 1 berapa, Lasli? 9. Iya. Kalau kita berhitung 10 kurang 1 itu 9. Bagaimana dengan matematika rohani? Alkitab bilang apa? Yakobus 2 ayat 10, dia katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, semua hukum, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau dari ayat ini kita bikin dalam bentuk matematikanya seperti ini. 10 kurang 1, 0. Wah, yuk kan Miss Ratna. Kalau orang Papua bilang begini, Miss Ratna, betul kan Miss Ratna ini jangan tipu-tipu sudah. 10 masa kurang 1, 0. Wah, ternyata kalau matematika rohani dia bilang kalau kita menuruti seluruh hukum tapi kita abaikan satu dari hukum itu kita salah semua. Artinya 10 kurang 1 sama dengan 0. Nah, kemudian yang berikutnya, seandainya ada angka 1 dan angka 0. Kira-kira ada angka 1 dengan angka 0, angka mana yang lebih besar nilainya? 0. Angka 1 dengan angka 0 lebih besar nilainya, bukan bentuknya ya, nilainya. 1. Oke. Kalau bentuknya memang kalau bisa dikasih besar, tergantung sih. Tapi ini nilainya berarti lebih besar nilai 1 daripada 0. Nah, sekarang karena nilai 1 itu lebih besar daripada 0, coba saya ibaratkan saja. Ibaratkan atau andaikan 1 itu adalah untuk Tuhan atau milik Tuhan, dan 0 itu apapun yang kita kerjakan, kita impikan, kita cita-citakan, dan lain-lain sebagainya. Contohnya kalau William punya cita-cita apa? Jadi misionaris. Wah, dia menjadi misionaris, puji Tuhan. Kalau Mirna punya cita-cita jadi apa, Mirna? Halo, jadi Mirna. poluan, Miss. Jadi apa, Nak? Boleh kasih mute ulang?
Jadi guru, Miss, tapi sekarang Oh, jadi polwan. oh, dulunya jadi guru inginnya, tapi sekarang jadi polwan. Oke, apapun itu. Nah, sekarang coba kita ibaratkan. Tadi ingat bahwa satu nilainya lebih daripada 0 nilainya ya. Sekarang kalau satu tadi kita ibaratkan itu untuk Tuhan dan 0 itu apapun yang kita cita-citakan. Nah, sekarang tadi sudah ya. Nah, sekarang satu. Minta maaf. Oke. Sekarang kita taruh, misalnya kita libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan, apapun yang kita mau kerjakan, kita libatkan Tuhan. Bukan libatkan sih, sebenarnya Tuhan itu sudah menjadi yang pertama dan terutama. Jadi kita taruh 1 dan angka 0. Jadi angka berapa itu? 10. 10. Iya, jadi angka 10. Nah, sekarang kalau kita taruh 10, atau sekarang kita taruh contohnya, saya mau berdoa saja jarang, mau baca Alkitab saja jarang, tapi saya punya cita-cita, saya mau ini, kerjakan ini dan itu. Itu di bagian belakang. Itu paling pertama contoh, paling pertama sekali. Dan Tuhan kita lupakan Tuhan di bagian belakang. Berarti 0 dulu baru 1. Jadi angka berapa itu? 1. Nah, sekarang antara angka 1 dengan angka 10, mana yang lebih banyak nilainya? Angka 1 dengan angka 10. 10. Nah, anak-anak, sudah pasti 10. Di dalam Matius 6 ayat 33, inti pembahasan yang saya bawakan saat ini, dia punya ayat tema terambil dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Anak-anak, dan juga mungkin para orang tua di rumah, bahkan rekan-rekan pengerja, terkadang kita lupa. Kita mau belajar, kita sudah lupa berdoa. Ataupun kita lupa untuk baca Alkitab. Biasanya untuk memulai segala sesuatu kita merenungkan firman Tuhan. Biasa kita worship pagi, ibadah pagi, sebelum melakukan aktivitas. Terkadang kita lupa untuk berdoa sama Tuhan. Saat ini saya rindu untuk ajak kita semua untuk selalu mengundang Yesus, mengundang Roh Kudus-Nya untuk tetap hadir. Kesimpulan, apa kesimpulannya saat ini? Yang pertama, matematika rohani atau matematika Allah itu berbeda dengan matematika dunia. Sudah pasti jauh berbeda. Contoh-contohnya yang tadi kita sudah lihat, yang tadi saya sudah bagikan. Kemudian kesimpulan yang kedua, matematika dunia itu mutlak atau sempit, tetapi matematika Allah itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Kalau misalnya matematika dunia bilang 1 tambah 1 itu 2, Tuhan bilang bukan hanya 2, lebih daripada itu. Kamu mau cari apa? Kamu mau jadi apa? Matthew misalnya cita-citanya mau jadi apa? Tuhan akan tambahkan lebih daripada itu. Kemudian yang berikut, ketika saya mengundang Yesus yang pertama dan terutama dalam hidup, maka apapun yang saya cita-citakan, apapun yang saya impikan, bahkan apapun yang saya doakan dan puasakan, itu akan ditambahkan menjadi bagian kita, bukan hanya ditambahkan, bahkan lebih daripada yang kita minta, seperti Matius 6 ayat 33. Dan yang terakhir, bagaimana jika kita sudah menghadirkan Yesus yang pertama dan terutama dalam segala hal, tetapi contohnya, aduh saya belum juga nih, masa saya sudah berdoa tapi dari tadi saya belajar saya belum mengerti. Oh, Tuhan bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Berarti kalau seandainya saya sudah belajar, oh mungkin saya baru belajar sekali, coba lagi. Dan bukan hanya itu, kita diajak untuk tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dia bilang tetaplah berdoa. Setelah kita mengutamakan Yesus, kita mau tetap berdoa apapun keadaan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Miss Ratna untuk renungannya. Mohon maaf tadi terlambat untuk memperkenalkan Miss Ratna. Supaya kita lebih kenal Miss Ratna, nama lengkap Miss Ratna adalah Ratna Cempaka Kombado. Miss Ratna lahir di Wamena tanggal 31 Mei 1992.
Saat ini Miss Ratna mengajar di SMP Advent Sorong sebagai guru matematika dan guru IPA. Untuk waktu berikut kita akan berdoa kelompok. Silakan Miss bikin kelompoknya. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Miss Ratna yang sudah bawakan renungan. Siapa yang bersyukur dengan renungannya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa kelompok, Miss Ratna akan berdoa supaya kita semua mau mendahulukan Tuhan, dan sekaligus kita akan doakan ada beberapa orang tua murid yang ulang tahun kemarin dan beberapa hari lalu. Jadi Miss Ratna boleh lihat di chat, saya ada kirimkan chat Zoom. Ada mama dari kakak Didri, ada mama dari Jonathan, dan kemarin papa dari Livia. Jadi boleh juga didoakan sekaligus. Setelah itu baru kita akan ke kelompok doa. Boleh, Miss? Siap. Ada lagi yang mungkin mau didoakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, karena kami memiliki Allah yang baik, kami memiliki Allah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, karena Engkau begitu baik dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan buat kebersamaan saat ini, bersama anak-anak dari Kerubium ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Sebelumnya kami mau mengakui akan kekurangan kami. Selama satu hari ini, bahkan setengah hari ini ya Tuhan, Bapak ada kata-kata kami, pikiran dan perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, bahkan menyakiti Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Janji-Mu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan bilang bahwa jikalau kami mengakui dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, Tuhan akan mengampuni bahkan menyucikan kami Bapa. Biarlah janji pengampunan dosa-Mu boleh menjadi bagian kami saat ini. Bapa di sorga, saat ini kami rindu untuk mendoakan orang tua dari siswa yang berulang tahun kemarin dan beberapa hari yang lalu. Ada Bapak dari Livia dan juga Mama dari Deidre dan juga Mama dari Jonathan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Dengan pertambahan usia, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga. Sebagai orang tua, tentu banyak sekali tanggung jawab yang mereka hadapi. Tuhan, ingatkan mereka untuk selalu mencari wajah-Mu. Dan ketika mereka mencari wajah-Mu, menyebut nama-Mu Tuhan, dalam segala hal yang mereka lakukan, biarlah Tuhan mau mendengarkan. Berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, dalam pencarian nafkah, Tuhan memberkati. Berkati juga anak-anak mereka. Bahkan hamba rindu berdoa untuk sekolah ini, Kerubium Academy ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari siswa-siswi, bahkan para orang tua dan juga rekan-rekan pelayanan. Tuhan memberkati, berikan hikmat akal budi ketika mereka tidak mengerti ya Tuhan, mereka mau klaim, mau tuntut janji Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 Tuhan bilang, barang siapa kekurangan hikmat minta sama Tuhan. Biarlah mereka mau minta sama Tuhan dan berusaha untuk belajar. Maka Tuhan akan memberikan itu ya Tuhan. Bapa di sorga, mendoakan juga mungkin ada yang sakit. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, berikan kekuatan dari sorga. Yang lemah iman Tuhan, kiranya Engkau mau kuatkan. Bapa, bantu kami untuk selalu setia kepadamu. Kami tahu dan kami begitu yakin bahwa waktu ini sudah sangat singkat, mendekat, menjelang akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bantu kami Tuhan, sehingga apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, kami boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya ini doa kami ya Bapa,
Terima kasih untuk semua kasih-Mu, terima kasih untuk jawaban doa, terima kasih untuk janji-janji-Mu. Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Miss Ratna. Puji Dan Tuhan. saat ini kita akan ke breakout room. Jadi Miss minta bantuan Kakak Abigail, Miss Ratna, Kakak Dindia, Kakak Deirdre, juga Sir Allen untuk bisa memimpin doa kelompok di breakout room. Oke, silakan untuk memilih di breakout room. Silakan. Oke, untuk doa tutup akan dibawakan oleh Faith Pondok. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah memimpin worship kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang mau menuruti firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Faith Pondok untuk doa tutupnya. Acara weekly online worship kita telah selesai. Saya serahkan ke Miss Ridley kalau ada pengumuman. Terima kasih LJ, terima kasih Casey, Diola, Shannon, dan teman-teman. Juga siapa tadi, Faith sudah doa tutup, Livia yang sudah memimpin, dan juga Jibril ya. Nanti mungkin berikut kita perlu tanya lirik bahasa Torajanya lagunya biar kita latihan sama-sama. Kita sudah selesai dan sebelum kita keluar kita akan foto sama-sama dulu dengan Miss Ratna ya. Oke, mana senyumnya?